selamat datang di podcast Cerita di Perpus, di mana kami akan membawakan cerita unik dan menarik untuk dibahas. Kenalkan, aku Ren. Dan aku Ken. Di sini kami mau membahas tentang teknologi VR dan AR dan dampak dari penggunaannya. Betul sekali, sekarang kan zaman sudah semakin maju ya ke teknologi. Tentunya kita pasti sudah sangat kenal dan pernah menggunakan teknologi VR dan AR. Oh iya, Ken, menurutmu sebenarnya apa sih teknologi VR dan AR itu? Kalau yang aku tahu sih, VR atau virtual reality terdiri dari dua kata, yaitu virtual dan reality, yang berarti maya dan realitas. Virtual reality adalah teknologi yang digunakan untuk menggambarkan lingkungan tiga dimensi yang dihasilkan oleh komputer dan dapat berinteraksi dengan seseorang. Sedangkan augmented reality adalah integrasi informasi digital dengan lingkungan pengguna secara real time. Berbeda dengan virtual reality yang menciptakan lingkungan tiga dimensi yang benar-benar buatan, teknologi augmented reality menggunakan lingkungan yang ada di dunia nyata, kemudian menambahkan informasi baru di atasnya. Mungkin sebagai contohnya VR Box. VR Box adalah perangkat VR standar berbentuk kotak yang menggunakan ponsel sebagai sumber gambar. Perangkat ini dominan digunakan untuk bermain game atau sekedar menonton video. Yang kedua, Oculus Rift. Oculus Rift adalah perangkat yang sepintas terlihat sama dengan VR Box, tetapi memiliki teknologi yang lebih canggih. Perangkat ini memiliki dedicated monitor, sehingga tidak lagi harus menggunakan ponsel sebagai sumber gambar. Selain itu, Oculus Rift juga memiliki sensor gyroscope dan accelerometer yang membuat penggunanya merasakan suasana yang lebih real. Yang ketiga, Cardboard. Cardboard merupakan menggunakan perangkat VR yang dikembangkan oleh Google. Untuk menggunakannya, kamu harus membuat platform Google Cardboard terlebih dahulu. Menggunakan bahan karton atau kamu juga bisa membelinya di toko-toko online dengan harga yang sangat terjangkau. Dan contoh dari AR yaitu IKEA Place. IKEA dikenal sebagai retail perabotan rumah tangga yang banyak digandrungi masyarakat, terutama generasi milenial yang suka hunian simpel dan minimalis. Melalui perkembangan teknologi yang ada, IKEA turut memanjakan pelanggan dengan menggunakan IKEA Place. Melalui IKEA Place, pembeli bisa melakukan simulasi penempatan produk furnitur di setiap sudut rumah. Teknologi AR ini membuat calon konsumen tidak lagi membawa meteran ke toko furnitur. Anda bisa memilih berbagai produk yang sesuai dengan ukuran ruangan. Yang kedua, Pokemon Go. Teknologi AR yang terkenal dalam ranah hiburan adalah Pokemon Go. Melalui penggunaan teknologi gamification, Pokemon Go membuat pengguna bisa menangkap berbagai jenis Pokemon melalui smartphone. Game Pokemon Go juga dijadikan permainan populer pada masanya. Yang ketiga adalah Warby Parker. Saat membeli kacamata, sebagian orang senang memilih dan mencoba terlebih dahulu berbagai jenis frame yang ada. Hal ini mendorong Warby Parker, startup yang bergerak di bidang retail kacamata, membuat aplikasi virtual try-on. Mereka memanfaatkan teknologi augmented reality. Melalui aplikasi virtual try-on, pembeli bisa memilih berbagai model frame kacamata dengan nyaman tanpa harus datang langsung ke toko offline. Aplikasi virtual try-on ini tersedia di iOS. Anda dapat melihat model mana yang sesuai dengan wajah Anda untuk menemukan frame kacamata yang tepat. Yang keempat, BMW Virtual Product Presentation. BMW Virtual Product Presentation atau BMW VPP menampilkan visual nyata, detail dan real-time berkualitas 4K. Konsumen bisa melihat tampilan visual berbagai jenis kendaraan BMW sampai ke detail pemilihan warna eksterior dan upholstery interior. Bahkan pelanggan bisa melihat kondisi kendaraan versi siang dan malam hari. Saat pelanggan menggunakan VR Cardboard di BMW VPP, mereka bisa mengoperasikan banyak hal, mulai dari mengganti cat mobil, melihat satu persatu interior yang ada, hingga membeli aksesoris. Dan yang terakhir adalah Nike Fit. Nike pernah melakukan penelitian yang menyebutkan bahwa 60% orang menggunakan sepatu dengan ukuran yang salah. Penelitian ini mendorong Nike
memanfaatkan teknologi AR dengan membuat aplikasi Nike Fit adalah aplikasi yang dapat memindai kaki agar menemukan ukuran sepatu yang sesuai. Hal menarik dari aplikasi ini, pelanggan tidak perlu melakukan scan kaki berulang kali untuk pembelian berikutnya, sebab informasi pengguna sebelumnya akan tersimpan. Nah, jika ingin melakukan pembelian sepatu di store, Anda cukup memberikan kode QR pada aplikasi. Nanti pramuniaga ke toko akan memindai kode QR tersebut untuk mengetahui ukuran sepatu pelanggan. Betul sekali, tadi contoh-contohnya tuh seperti itu. Nah, kemudian kita mungkin mau membahas tentang evolusinya ya, evolusi VR dan AR. Jadi itu sebenarnya tuh perkembangan VR dan AR tuh dimulai pada tahun 1838, di mana ada seorang ilmuwan Sir Charles Featherstone. Nah, dia tuh menggunakan konsep stereoskop atau binocular vision, di mana otak menggabungkan dua gambar untuk membuat satu gambar 3D. Hal ini menyebabkan berkembangnya stereoskop pertama, yaitu perangkat yang mengambil sepasang gambar dan mengubahnya menjadi gambar 3D dengan ilusi kedalaman. Kemudian pada tahun 1956, ada seorang sinematografer bernama Morton Healy yang menciptakan Sensorama, di mana Sensorama ini merupakan mesin VR pertama. Mesin ini menggabungkan video warna 3D dengan menggunakan teknologi tadi, yaitu stereoskopis, dengan audio, bau, dan kursi bergetar untuk membuat penonton terhanyut dalam film. Nah, dari ide Healy inilah ada seorang insinyur nih ya dari Philco. Nah, dia tuh menciptakan headset pada tahun 1961. Selanjutnya pada tahun 1960-an ada seorang ilmuwan komputer bernama Ivan Sutherland. Dia mempresentasikan paper yang menguraikan konsep tentang ultimate display, di mana konsep ini merupakan sebuah dunia virtual yang sangat realistis, sehingga pengguna tidak dapat membedakannya dari kenyataan. Nah, konsep ini secara luas dianggap sebagai cetak biru VR modern. Kemudian memasuki pada tahun 1970-an, MIT menciptakan Aspen Movie Map, di mana ini adalah tur jalan-jalan Aspen yang dihasilkan melalui komputer yang dibuat menggunakan foto-foto yang diambil oleh kendaraan yang sedang melaju melintasi kota. Nah, pengalaman ini bisa terbilang merupakan pengalaman pertama yang menunjukkan bagaimana VR dapat membawa pengguna ke tempat lain sepenuhnya. Kemudian pada tahun 1980-an, terdapat teknologi baru muncul untuk meningkatkan pengalaman VR. Perusahaan pertama yang menjual kacamata dan sarung tangan VR yaitu PPL Research Inc. Nah, dia tuh didirikan pada tahun 1985 dan salah satu pendiri PPL yaitu Jaron Lanier. Dia tuh menciptakan istilah virtual reality pada tahun 1987. Sementara istilah augmented reality diciptakan pada tahun 1990-an oleh peneliti Boeing Tom Caudle. Selanjutnya, kemudian muncullah mesin arcade VR pada awal tahun 1990-an seperti simulator gerak Sega VR1. Kemudian pada tahun 90-an juga terdapat headset VR yang dijangkau mulai tersedia untuk digunakan di rumah. Lalu pada tahun 2016, Microsoft merilis headset HoloLens yang membawa ide AR ke tingkat yang baru dengan menciptakan pengalaman yang lebih interaktif. Ini juga merupakan tahun di mana game Pokemon Go membawa AR ke arus utama. Selanjutnya pada akhir tahun 2016, akhirnya ratusan perusahaan mulai mengembangkan pengalaman VR dan AR yang mulai dapat bisa digunakan oleh orang banyak di dunia. Wow, ternyata VR dan AR mengalami perkembangan yang panjang ya sejak dimulainya. Ngomong-ngomong Ren, kebetulan kan kita satu jurusan nih, teknik sipil. Kira-kira ada nggak sih implementasi VR dan AR di jurusan kita ini? Ada dong. Kalau di dunia teknik sipil seperti kita sendiri itu biasanya kita memakai teknologi BIM ya, atau kepanjangan sendiri dari BIM itu adalah Building Information Modeling nih, di mana BIM ini merupakan representasi digital dari karakteristik fisik dan fungsional sebuah fasilitas.
Nah, BIM ini digunakan sebagai sumber daya pengetahuan dan informasi bersama tentang sebuah fasilitas yang membentuk dasar yang dapat diandalkan untuk mengambil keputusan-keputusan selama perencanaannya. BIM ini memungkinkan model informasi virtual untuk dibagikan oleh tim desain, seperti misalnya arsitek lanskap, surveyor, insinyur layanan sipil, kemudian ada struktural dan bangunan dan sebagainya. Kemudian dari contoh teknologi BIM ini sebenarnya ada banyak sih. Tapi untuk yang nyatanya tuh kalau di tempatku tuh semester 2 nih ada matkul menggambar bangunan. Nah, menggambar bangunan ini kami memakai AutoCAD sebagai aplikasi yang digunakan dalam perencanaan atau permodelan bangunan. Nah, AutoCAD ini merupakan perangkat lunak komputer CAD untuk menggambar 2 dimensi ataupun 3 dimensi yang paling populer dan banyak digunakan dunia. AutoCAD 2 dimensi dan 3 dimensi ini juga merupakan program desain berbasis teknik yang dapat digunakan dalam perencanaan, pembangunan gedung, dan tata kota. Kemudian untuk semester yang lebih tinggi lagi, kami biasanya menggunakan Revit atau Etaps yang juga sering digunakan dalam melakukan permodelan selain AutoCAD. Ternyata penggunaan VR dan AR ada banyak ya. Ngomong-ngomong, kita dari tadi belum membicarakan tentang kekurangan VR dan AR nih. Nah, kalau gitu kita omongin dulu dari VR nih. Interaksi asli di lingkungan virtual belum bisa dilakukan. Itu kekurangan pertama. Yang kedua, dapat membawa kehidupan seseorang sepenuhnya ke dunia virtual. Meskipun pelatihan atau pembelajaran di lingkungan VR sangat bermanfaat, itu tidak dapat sepenuhnya menggantikan pengalaman pelatihan yang sebenarnya. Selanjutnya, untuk kekurangan dari AR yaitu biaya penerapan AR relatif tinggi. Banyak perangkat hanya memiliki tingkat kinerja yang rendah. Kerugian utama adalah kurangnya privasi pengguna. Jika fokus pada keamanan diabaikan, pengenalan augmented reality tidak dapat menyebabkan pelanggaran keamanan. Nah, ternyata selain mempunyai banyak penggunaan dan kelebihan yang besar, seperti dapat merancang tatanan bangunan, teknologi VR dan AR ini juga terdapat beberapa kekurangan ya teman-teman, yang mungkin bisa lebih diperbaiki lagi ke depannya. Nah, sekian teman-teman mengenai topik perkembangan teknologi VR dan AR. Aku Ren. Dan aku Ken. Terima kasih sudah menonton. Dadah. Dadah.